Cek 1 2 3 tes percobaan. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Desti Pratiwi dan saya adalah penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN Kota Tangerang. Tadi sudah dikenalkan oleh kakak-kakak OSIS yang ada di depan sini, bahwa hari ini kita akan membahas tentang apa itu narkoba dan apa itu bahayanya. Nah, sebelum mulai masuk ke acara, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada SMA Islamic Center Kota Tangerang yang sudah berkenan mengundang kami bertemu dengan adik-adik sekalian walaupun kondisinya saat ini berbeda. Teman-teman harus menjalani MPLS dari rumah karena kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Tapi Kak Desti berharap itu semua tidak akan menghalangi dan mengurangi semangat teman-teman karena saat ini teman-teman sudah berseragam baru. Yang tadinya berseragam putih biru, sekarang seragamnya sudah putih abu-abu. Nah, hari ini Kak Desti akan bahas apa sih? Hari ini Kak Desti mau membahas tentang bagaimana menciptakan generasi yang sadar, sehat, produktif, dan bahagia, serta pastinya tanpa narkoba. Nah, mungkin teman-teman di rumah lagi bingung nih, mulainya dari mana sih Kak Desti? Ya, buat memulai untuk menjadi generasi yang sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Yang pertama, kalian bisa mulai untuk mengenali diri kalian sendiri. Saat ini teman-teman baru memasuki dunia baru, kehidupan yang baru dan kebiasaan yang baru. Tanya lagi pada diri teman-teman, saya ini mau jadi apa? Setelah lulus dari Islamic Center ini, saya mau menjadi apa? Atau yang paling singkatnya, nanti tahun depan teman-teman mau memilih IPA ataupun IPS, itu mulai sudah dipikirkan. Kemudian teman-teman mulailah dengan melihat kelebihan dari diri kalian sendiri. Kadang-kadang kalau kita itu suka sering merasa tidak percaya diri dan selalu mengatakan, saya nggak punya kelebihan. Yang saya punya justru kelebihan dari kekurangan itu. Saya kelebihan kekurangan nih, kebanyakan kekurangan. Jangan, coba list, buat daftar di buku teman-teman sendiri. Tulis apa sih kelebihan dari teman-teman sendiri. Dan teman-teman akan melihat sebenarnya kalian itu punya kelebihan yang banyak dan mampu untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa mulai dengan refleksi diri. Kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi selama teman-teman bersekolah di SMP itu dijadikan pelajaran, ya. Jadi sekarang sudah mulai kehidupan baru, kita mulai lagi dari awal. Oke, lanjut. Nah, kita mulai bahas satu persatu tentang sadar. Tadi Kak Desti mau menciptakan generasi yang sadar. Nah, sadar itu seperti apa sih, Kak? Sadar itu adalah dengan cara menjalani seni hidup berkesadaran dan memaknai kehidupan. Mungkin teman-teman di rumah bingung, apa sih memaknai kehidupan, apa sih hidup berkesadaran. Nah, teman-teman bisa mulai dengan sadar terhadap lingkungan. Kak Desti nggak mau di sini cuma bahas narkoba. Aduh nih maaf turun-turun terus maskernya. Kak Desti nggak mau nih, walaupun Kak Desti dari BNN, tapi Kak Desti nggak mau cuma fokus terhadap permasalahan narkoba. Tapi Kak Desti mau teman-teman yang ada di rumah mendapatkan banyak informasi yang sebenarnya berguna buat kehidupan teman-teman. Nah, sadar terhadap lingkungan. Teman-teman sudah sadar terhadap lingkungan atau belum? Sudah buang sampah pada tempatnya atau belum? Ya, mudah-mudahan sudah. Tadi Kak Desti lihat lingkungan sekolahnya, mungkin teman-teman belum bisa datang ke sini, tapi sekolahnya begitu bersih dan ada banyak tempat sampah disediakan ya. Jadi nanti saat teman-teman masuk ke sini, biasakan buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan sekolah kalian. Nah, kemudian sadar dengan apa yang kita konsumsi. Ini nih yang paling sering buat anak-anak remaja. Kadang kita suka tidak memperhatikan apa yang kita konsumsi. Ya, sering jajan? Sering jajan.
Jajan boleh, tapi makanlah makanan yang walaupun jajan, beli yang bersih, beli yang sehat, beli yang banyak mengandung vitamin dan hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan jajan sembarangan. Kalau bisa bawa bekal dari rumah. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat berpengaruh terhadap pikiran kita, terhadap fisik kita, dan tentunya akan berpengaruh pada masa depan kita. Kemudian sadar dengan apa yang kita lakukan. Teman-teman, kalian boleh fokus pada pendidikan, itu penting. Tapi kalian juga tidak boleh terlalu memforsir diri kalian di dunia pendidikan aja. Aktif juga berorganisasi. Nih, lihat kakak-kakak yang di depan sini, ada yang dari OSIS, ada yang dari MPK. Kalian boleh nanti bergabung, nanti pasti ada rekrutmennya ya Kak ya. Nanti ada rekrutmennya. Nah, ke produktif ya setelah sadar sehat. Nah, tentang sehat ini menarik karena sebenarnya sehat itu bukan hanya permasalahan fisik. Sehat itu tidak hanya mengelola bagaimana supaya fisik kita tidak sakit, tapi bagaimana juga menjaga mental kita supaya tetap sehat. Nah, kadang permasalahan kesehatan mental ini suka disalahartikan. Orang-orang banyak yang tidak mau berkonsultasi kepada yang ahli karena takut disangka punya penyakit kejiwaan. Padahal tidak. Kesehatan mental di sini juga harus kita jaga. Salah satunya dengan apa? Ada yang tahu nggak? Kakak-kakak yang ada di sini. Berpikir positif. Kemudian yang sering kita lakukan 5 kali sehari. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan, memasukkan vitamin-vitamin kepada mental kita, salah satunya dengan beribadah. Kalau mental kita sehat, fisik kita otomatis juga akan menjadi sehat. Nah, yang ketiga adalah sehat finansial. Mungkin teman-teman merasa ini belum terlalu penting ya. Padahal ini harus dipupuk dari sekarang. Bagaimana kalian harus mengelola keuangan kalian. Karena nanti siapa tahu setelah lulus dari Islamic Center, kuliah di universitas negeri yang berada di luar wilayah kota Tangerang. Kalian harus kos, kalian harus mengelola keuangan kalian sendiri. Nah, itu tadi definisi dari sehat. Selanjutnya adalah produktif. Nah, tadi Kak Desti bilang, jangan hanya fokus pada nilai. Nilai sangat penting, itu akan menentukan sekolah kalian, setelah sekolah nanti universitas kalian. Tapi jangan lupa untuk tetap produktif di bidang-bidang lain. Contoh, aktivitas fisik, terus menekuni hobi, serta mencari pemasukan tambahan. Boleh dengan apapun. Misal, kalau teman-teman punya Instagram, teman-teman bisa mulai buat konten-konten yang menarik. Atau seperti hari ini teman-teman menggunakan YouTube, teman-teman bisa membuat konten-konten kreatif sehingga bisa diupload di YouTube dan menjadi pemasukan tambahan buat teman-teman. Nah, selanjutnya Kak Desti mau tanya, apa sih definisi bahagia buat kalian? Nah, berhubung Kak Desti nggak bisa bertanya sama teman-teman yang ada di rumah, Kak Desti tanya yang ada di kanan kiri Kak Desti. Boleh? Dengan Kak siapa? Disti. Kak Desti, apa sih bahagia menurut Kak Desti? Kalau menurut aku bahagia itu yang penting semuanya ada. Semuanya ada. Semuanya cukup? Cukup. Terima kasih. Kalau buat kakak yang sebelah kiri aku? Kalau menurut aku definisi bahagia itu kayak kita bisa ngelakuin sesuatu sesuai rencana kita, gak melenceng. Tepuk tangan dulu dong, ini keren banget definisi bahagia. Nah, bahagia adalah apa yang kita butuhkan selalu cukup dan apa yang kita lakukan tidak melenceng dari rencana. Dan definisi bahagia itu kembali lagi ke diri teman-teman yang ada di rumah. Apa definisi bahagia menurut kalian? Tapi yang paling penting, definisi bahagia pasti dimulai dengan tidak menggunakan narkoba. Nah, dari sini Kak Desti akan mulai masuk nih tentang narkoba. Oke. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, narkoba itu apa sih Kak? Narkoba itu apa sih? Kayaknya aku pernah dengar. Nah, ini tadi bahagia kita yang tentukan, tapi pasti dimulai dengan tidak menggunakan narkoba. Lanjut. Nah, narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, kecuali alkohol dan tembakau. Karena alkohol dan tembakau itu diatur dalam Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bukan di bawah naungan BNN. Nah, pengertian umumnya adalah zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik
dengan cara oral ataupun injeksi, zat-zat ini dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan serta perilaku seseorang. Ini yang diberikan warna merah adalah hal yang harus kalian perhatikan. Narkoba itu yang pasti dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang dan menimbulkan kecanduan. Ini yang bikin narkoba itu berbahaya. Oke, lanjut. Nah, narkoba itu berdasarkan golongan terbagi menjadi 3. Dalam Undang-Undang Narkotika tahun 2009 nomor 35 pasal 127 itu dituliskan bahwa narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah jenis-jenis narkotika yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Contohnya adalah sabu dan ganja. Jadi kalau teman-teman di rumah pernah mendengar bahwa ganja seharusnya dilegalkan, itu tidak benar. Karena apa? Karena berdasarkan undang-undang pun masih diatur bahwa itu tidak boleh digunakan dalam pengobatan. Berbeda dengan golongan kedua itu masih digunakan sebagai pengobatan tetapi sebagai pilihan terakhir, teman-teman. Nah, jenis-jenis narkotika yang ini biasanya digunakan untuk penyembuhan penyakit kanker, seperti itu. Nah, golongan 2 ini kalau misalkan disalahgunakan juga ada sanksi pidananya selama 2 tahun. Kalau yang golongan 1 tadi 4 tahun, golongan 2 tahun. Nah, ini masih boleh digunakan untuk pengobatan, tapi terakhir, nggak boleh digunakan sembarangan. Berbeda dengan golongan 3. Narkotika golongan 3 ini masih sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, masih sering kita temukan dalam obat batuk, masih sering kita temukan dalam obat penenang, seperti itu, dalam obat bius, mengandung narkotika. Jadi sebenarnya ada yang narkotika yang berbahaya dan ada narkotika yang memang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi semua penggunaan obat-obatan tersebut harus di bawah pengawasan dokter. Karena apa? Kalau disalahgunakan itu ada sanksi pidananya juga selama 1 tahun gitu. Jadi nggak bisa, Kak aku positif nih, dites narkoba terus positif. Kak aku pakai obat, ada buktinya, resep atau hasil diagnosa dokter? Oh nggak ada, aku minum obat sendiri. Nah itu yang tidak boleh. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan narkobanya, yang salah adalah penyalahgunaan terhadap narkoba itu sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Setelah berdasarkan golongan, narkoba juga bisa digolongkan berdasarkan efek yang dihasilkan. Selama ini kalau teman-teman tahu efek dari narkoba apa? Orang pakai narkoba itu efeknya apa? Pikirannya kayak kacau gitu. Pikirannya kacau. Terus apa lagi? Terlihatnya lesu. Nah, itu memang adalah ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Nah, berdasarkan sifat narkoba berdasarkan efek itu terbagi 3. Yang pertama adalah depresan. Ini buat teman-teman di rumah silahkan mau dicatat boleh atau nanti minta dikirimkan materinya lewat grup juga nggak apa-apa ya Pak ya. Depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan itu apa? Depresan itu adalah jenis-jenis narkoba yang kalau dipakai dia menekan fungsi sistem syaraf pusat sehingga penggunanya lebih tenang. Nah tadi Kak siapa? Kak Widya tadi bilang badannya lesu. Nah, disinilah orang-orang yang badannya lesu. Biasanya dia pakai jenis-jenis narkoba alkohol, metadon, opiat, morfin atau heroin, seperti itu. Nah, ada lagi jenis stimulan. Narkoba itu nggak cuma bikin lesu, ternyata narkoba ada yang bikin kita jadi energik. Tapi sementara saat efek obatnya sudah habis, itu juga akan berubah. Nanti kita akan jauh lebih lemah dan lebih lemas daripada sebelumnya. Nah benar, ini biasanya suka dipakai sama artis karena di dalam sini ada sabu, Inex, ya. Jadi iya, efek bertahannya itu tergantung dari metabolisme tubuh kita sendiri. Ada yang bisa sampai 1 hari, 2 hari, tapi biasanya setelah itu yang tadinya energik badannya langsung lemas. Kalau sudah lemas nanti butuh dosis yang lebih tinggi lagi. Iya, semua jenis narkoba itu pasti menyebabkan kecanduan. Ini yang harus digarisbawahi sama teman-teman yang ada di rumah. Nah,
Kalau tadi Kak Disti bilang ada kalau orang pakai narkoba itu pikirannya kacau. Itu adalah menggunakan narkoba dengan efek halusinogen. Karena apa? Karena jenis halusinogen ini mengaburkan sistem syaraf pusat manusia sehingga dia berhalusinasi, susah berkonsentrasi. Teman-teman tahu bedanya berhayal dan halusinasi? Kalau misalkan kita berhayal, kita tahu mana yang nyata, mana yang hayalan. Kalau berhalusinasi, dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hayalan. Nah, itu bedanya. Itu adalah sifat narkoba berdasarkan efek yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis narkoba yang umum, yang lumayan sering disalahgunakan di wilayah Kota Tangerang ataupun di kalangan pelajar. Yang pertama kita akan bahas tentang ganja. Nah, Kak Desti sangat senang kalau misalkan punya kesempatan bertemu dengan teman-teman untuk membahas ganja. Karena apa? Karena ada banyak sekali propaganda di luar sana yang bilang harusnya ganja dilegalkan. Karena memiliki banyak manfaat katanya. Tapi Kak Desti tidak mau menutup bahwa mungkin ada manfaat dari ganja. Tapi sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah efek negatif dari ganja itu jauh lebih besar daripada efek positifnya. Nah, makanya sampai dengan sekarang Indonesia masih belum mau melegalkan ganja. Kalau misalkan memang suatu saat nanti efek positifnya jauh lebih besar, bukan tidak mungkin. Tapi hingga saat ini penelitian masih membuktikan bahwa ganja itu banyak negatifnya daripada positifnya. Kenapa sampai sekarang masih diilegalkan seperti itu. Nah, ganja ini teman-teman dia menarik, bentuknya itu seperti daun singkong. Ada yang sadar nggak? Mirip ya? Mirip sama daun singkong. Bedanya apa? Bedanya jumlah jari-jarinya itu ganjil. Nanti kalau teman-teman, ini kan teman-teman lagi di rumah. Nanti kalau ibu bapaknya lagi masak sayur singkong, daun singkong, coba dihitung, bener nggak? Daun singkong itu biasanya genap. Ya, nah bedanya lagi, dia itu daunnya bergerigi, ujungnya itu bergerigi, gitu ya. Itu kalau misalkan tumbuhan ganjanya. Nah, tapi ganja itu menggunakannya dikeringkan. Jadi banyak yang bilang ganja itu sama dengan rokok. Padahal sebenarnya ganja tidak sama dengan rokok. Kak Desti nggak akan bahas tentang rokok. Karena apa? Teman-teman bisa baca di belakang bungkus rokok, ya kan ya? Apa aja? Dapat menyebabkan gangguan jantung, gangguan kehamilan, gangguan menyebabkan kematian. Terus ada gambarnya serem-serem ya. Nah, kalau masih ada teman-teman yang di rumah masih menggunakan rokok, itu artinya teman-teman di rumah masih nggak bisa baca karena sudah tertera. Nah, tapi Kak Desti juga mau bilang nih, ganja tidak sama dengan rokok. Karena apa? Karena ganja itu menimbulkan efek halusinasi. Dia punya mengaburkan sistem syaraf manusia. Kalau kita pakai rokok terus kita naik motor, kira-kira ada gangguan pikiran nggak? Enggak ya. Tapi kalau kalian pakai ganja terus kalian mengendarai motor pergi ke jalan, itu kalian bisa jatuh karena sistem syaraf pusat kalian terganggu. Tapi Kak Desti nggak bilang kalau mendingan rokok dong. Enggak ada yang mendingan antara rokok dengan ganja. Dan rokok itu adalah pintu gerbang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena apa? Biasanya ditawarin rokok dulu, bener nggak? Kalau nongkrong di satu tempat, biasanya dikasih rokok dulu. Abis itu ditawarin, nih ada rokok nggak pakai merek, rasanya lebih enak, rasanya bisa bikin tenang. Ternyata itu adalah ganja. Teman-teman harus tahu kalau ganja ini, barang siapa yang memiliki ganja, itu hukuman minimal 4 tahun penjara. Bisa dibayangkan 4 tahun itu lama ya. Dan mudah-mudahan Kak Desti percaya bahwa siswa SMA Islamic Center ini tidak ada yang pernah bersentuhan dengan jenis narkoba ganja ini. Oke, lanjut. Jenis narkoba selanjutnya itu adalah tembakau gorila. Tembakau gorila ini sama teman-teman sama ganja. Mungkin kalau ada yang pernah dengar sinte, mungkin itu nama lainnya adalah sinte. Dia adalah ganja sintetis. Dia adalah tembakau biasa yang disemprotkan cairan ebisiminaka sehingga penggunanya itu merasakan efek yang sama dengan pengguna ganja. Nah, jadi sebenarnya sama bahayanya. Kalau dibilang enggak, sinte bukan narkoba.
Dia sudah masuk dalam lampiran undang-undang dan kalau disalahgunakan ada jerat hukumnya. Gitu. Selanjutnya itu adalah LSD, lysergic acid diethylamide. Kalau teman-teman lihat warnanya lucu seperti gambar tempel, ya, itu bisa diabsorpsi lewat air liur ataupun lewat kulit, lapisan kulit. Cuma memang sekarang penggunaannya sudah tidak terlalu populer di Indonesia, tapi masih belum lama ini di negara tetangga dia lagi aktif lagi. Gitu. Efeknya apa? Efeknya sama dengan ganja dan tembakau gorila, sinte tadi sama. Dia perubahan perilaku, terus dia menghilangkan mengaburkan pikiran karena menyerang sistem syaraf pusat manusia. Gitu. Iya, ditaruh di lidah. Itu kalau misalnya penggunaan yang di lidah. Kalau misalnya di kulit juga bisa dia diabsorpsi oleh jaringan keringat. Gitu. Banyak kan yang nggak tahu perbedaan itu gimana tuh cara? Nah, biasanya kalau gambar tempel itu tidak akan dijual secara bebas. LSD itu tidak akan dijual secara bebas. Biasanya memang dia menggunakan jasa internet. Gitu. Nah, harganya pun nggak murah. Kalau gambar tempel biasanya kan murah ya. Nah, dan gambar tempel itu tidak mungkin ditaruh di lidah. Gitu. Itu aja sih yang sebenarnya membedakan. Nah, ada lagi jenis narkoba baru yang beredar di Tangerang Raya. Walaupun ini kejadiannya bukan di kota Tangerang. Belum lama ini, sekitar tahun lalu itu ada narkoba jenis baru. Kalau mungkin teman-teman menggunakan rokok elektrik, Kadesti juga mau mengingatkan kepada teman-teman hati-hati bagi pengguna rokok elektrik. Karena apa? Dari segi kesehatan itu berbahaya. Ditambah lagi rokok sintetik sekarang sudah ada diisi dengan ganja cair. Jadi di dalamnya adalah sintetik dari ganja tadi. Dan itu sudah beredar. Dibelinya dari luar negeri dan ditangkap di kota Tangerang Selatan. Memang belum sampai ke Tangerang, mudah-mudahan tidak sampai. Tapi bukan tidak mungkin, kita harus tetap melakukan pencegahan. Nah, sekarang kita bahas tentang ekstasi. Kayak obat ya, kayak obat yang sehari-hari. Bisa nggak bedain obat yang dijual umum sama ini? Bentuk dan bungkusnya adalah salah satu cara membedakan obat-obatan yang biasa dengan ekstasi. Karena obat biasa ada gambar Playboy-nya nggak kira-kira? Kalau Bodrex atau Panadol ada nggak kira-kira gambar ikannya? Nggak ada ya. Dan obat-obatan itu biasanya memiliki kemasan yang baik. Nah, kalau ekstasi dia tidak dikemas dengan baik, bentuknya aneh, warnanya juga cerah. Nah, dan dijualnya satu butir itu bisa seharga 500 sampai dengan 1.500.000. Iya, plastik klip bening biasanya. Nah, harganya tergolong mahal. Kemudian beredarnya memang ini kalau untuk kalangan pelajar dia tidak terlalu populer. Beda dengan ganja tadi. Kalau ganja tadi sering ditemukan untuk kalangan pelajar. Beli satu linting dihisap rame-rame gitu. Padahal itu bisa menularkan penyakit hepatitis. Apalagi sekarang zamannya corona, ya kan? Corona aja kita nggak pakai masker aja kita bisa kena, apalagi dari mulut ke mulut bergantian, ya. Itu sangat beresiko. Kalau ekstasi ini memang dia dijualnya tidak secara di tempat-tempat yang bebas, dia lebih ke arah di tempat-tempat hiburan seperti itu. Tapi apa yang Kak Desti sampaikan hari ini bukan hanya berpengaruh sama teman-teman yang ada di rumah 1 bulan, 2 bulan ke depan. Enggak. Apa yang Kak Desti sampaikan hari ini mungkin akan berguna bagi teman-teman setelah nanti teman-teman lulus dari SMA Islamic Center. Saat teman-teman kuliah, saat teman-teman kerja, nanti akan bertemu dengan hal-hal seperti ini. Efeknya apa? Efeknya itu berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi lebih tenang, jalan sempoyongan. Kalau ekstasi itu enggak. Ekstasi itu tadi menjadi energik yang suka dipakai sama artis-artis. Nah, ini sama kayak yang sekarang nih. Ini adalah sabu. Biasa nama-nama lainnya tuh ada yang bilang kristal, ubas, micin, macam-macam. Ya, garam. Mirip sama garam yang batu gitu ya. Lebih mirip lagi sama gula batu sebenarnya. Pernah tahu kan ya? Nah, ini dia penggunaannya itu menggunakan alat bantu yang namanya bong. Kak Desti nggak akan menjelaskan lebih dalam karena memang Kak Desti nggak mau juga mengajarkan ke teman-teman yang ada di rumah.
Efeknya apa? Efeknya kalau menggunakan sabu itu sama dengan Inex. Badan serasa lebih energik, lebih semangat. Makanya suka dibilang sebagai doping. Suka dipakai, bener tadi, suka dipakai sama artis-artis. Bener gak sih ini bikin kita lebih energik? Bener, tapi efeknya cuma sementara. Efeknya cuma sementara dan setiap penggunaan itu akan meningkat. Meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Nah, buat yang perempuan kadang suka dibilang kalau ini bisa dijadikan obat kurus. Padahal enggak. Buktinya ada salah satu artis yang menggunakan ini dalam waktu yang cukup lama, tapi ternyata juga enggak kurus, ya kan? Gitu. Jadi jangan gampang percaya. Nah, jenis yang selanjutnya adalah heroin. Morfin dan heroin. Ini adalah jenis narkoba yang jatuhnya itu bikin lemah. Dari semua narkoba, Kak Desti bisa bilang dari semua narkoba yang jahat ini yang lumayan paling jahat. Karena apa? Karena jenis morfin dan heroin ini saat kita berhenti pakai itu ada yang namanya gejala putus zat atau sakit karena putau atau biasa kita singkat dengan sakau. Nah, saat kita berhenti pakai, badan kita akan merasakan sakit luar biasa. Ditambah lagi kita akan diare, flu tidak berhenti selama beberapa minggu. Badan kita akan sakit. Dulu Kak Desti pernah punya kenalan, beliau adalah mantan pecandu putau. Dia bilang saat rasa sakau itu menyerang, dia minum asam mefenamat. Tahu asam mefenamat? Yang buat obat sakit gigi. Teman-teman kalau di rumah sakit gigi suka minum asam mefenamat atau Ponstan, minum 1 tablet sakit giginya hilang. Beliau minum 6 tablet dan rasa sakit itu tidak hilang. Jadi segitu sakitnya kalau orang lagi sakau. Nah, putau ini menggunakan jarum suntik, teman-teman. Ada yang tahu kan kalau misalkan menggunakan jarum suntik bergantian, efeknya apa? Efeknya adalah kena penyakit HIV, AIDS. Dan sampai saat ini obatnya belum ditemukan, gitu. Nah, dia menggunakan jarum suntik, kemudian setelah tidak digunakan badannya akan terasa sakit. Jadi dibanding dari semua jenis narkoba yang sudah jahat, inilah yang paling jahat karena dia menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat besar, gitu. Oke, ini bisa diputar nggak Pak videonya? Iya, delay ya. Oke, itu tadi adalah efek, memang itu buatan, tapi teman-teman bisa ambil gambarnya. Orang yang menggunakan heroin yang tadinya punya aktivitas yang positif, anggota cheerleader, badannya sehat, segar bugar, tiba-tiba pakai heroin dan kemudian badannya berubah menjadi kurus, matanya hitam, kemudian secara sifat dia jadi jauh dari orang tuanya. Tadi kalau misalnya kita lihat lebih dekat, ibunya telepon kemudian dia buang karena dia pasti akan jauh, pengguna narkoba jenis heroin atau putau ini akan jauh dari keluarga. Nah, yang terakhir ini adalah jenis narkoba. Dia bukan narkotika atau psikotropika, tapi dia adalah bahan adiktif. Dia adalah obat-obatan. Teman-teman sering dengar obat-obatan daftar G, obat-obatan yang biasa dibeli di toko kosmetik yang dibilangnya itu adalah narkoba. Kak Desi senang kalau misalkan teman-teman belum pernah dengar. Tapi
ada jenis narkoba yang memang bahan adiktif, dia bukan narkotika dan psikotropika tapi bahan adiktif lainnya. Jadi bukan di bawah naungan BNN tapi di bawah Kementerian Kesehatan dan Kepolisian kalau disalahgunakan. Ini adalah obat-obatan biasa yang kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dijual belikan secara bebas tapi kalau disalahgunakan dia punya efek yang luar biasa berbahaya. Karena apa? Dia bisa menimbulkan euforia berlebihan, dia bisa merusak otak secara permanen, syaraf secara permanen, kemudian dia bisa menimbulkan penyakit gila dan akhirnya berujung dengan kematian. Karena apa? Sebagian dari obat-obatan ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk penderita skizofrenia atau penyakit kejiwaan. Logikanya gini, orang sakit jiwa dikasih obat ini menjadi sembuh. Orang sembuh atau sehat dikasih obat ini jadi gila. Karena tinggal kebalikannya aja. Obat-obatan ini sebenarnya obat-obatan yang berbahaya karena tidak boleh dikonsumsi secara bebas. Tapi sayangnya obat-obatan jenis ini itu sering disalahgunakan. Nah makanya Kak Desti mau bilang, hati-hati kalau diajak sama temennya beli obat di warung. Hati-hati kalau diajak temennya beli obat-obatan di toko kosmetik. Apalagi minumnya itu biasanya 3-10 tablet. Ya, semua itu ada dosisnya, dokter dan BP POM sudah mengatur, kalian jangan seenaknya minum tidak sesuai dengan dosis dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Lanjut kita, itu tadi jenis-jenis narkoba, ada apa tadi? Ganja, sabu, heroin, tembakau gorila, kemudian obat-obatan daftar G. Nah, selanjutnya adalah mungkin teman-teman bertanya, Kak, narkoba kan udah sering dibahas, narkoba kan udah digembar-gemborkan di seluruh media, kok masih ada sih yang mau pakai? Nah, ini ada alasannya, kita singkat dengan PIS, pressure atau tekanan dari teman. Nah ini yang paling biasa, teman-teman masuk ke sekolah baru, punya teman-teman yang baru, biasanya tuh mau diajak main, kalau nggak diajak main biasanya sedih. Nah supaya diajak main, diajak pakai narkoba dulu, terus teman-teman mau. Itu biasanya berawal dari itu, ajakan dari teman, tekanan dari teman. Takut dibilang gak gaul, takut dibilang antisosial, makanya rela-rela aja tuh pakai narkoba. Padahal sebenarnya teman yang baik itu tidak akan tidak akan menjerumuskan. Kemudian escape, lari dari masalah karena stres. Yang namanya pakai narkoba itu bukannya menyelesaikan masalah teman-teman. Yang ada justru menambah masalah yang ada. Nah kemudian availability atau ketersediaan. Yang namanya orang pakai narkoba biasanya tidak akan beli pertamanya. Biasanya mereka akan ditawari secara gratis. Dicoba dulu nih, nah ntar lama-lama disuruh beli, bahkan harganya semakin lama semakin tinggi. Nah kemudian ada curiosity atau rasa penasaran. Kak Desti paham bahwa di usia teman-teman ini, di usia remaja mau beranjak ke dewasa sebentar lagi, rasa penasaran itu sangat amat kuat, sangat amat kencang. Tapi ada baiknya rasa penasaran ini disalurkan untuk hal-hal yang positif. Kalau memang mau tahu tentang narkoba, teman-teman bisa cari di internet. Googling aja narkoba adalah, itu pasti ada banyak banget penjelasannya. Atau efek dari narkoba apa aja teman-teman bisa cari. Kalau teman-teman mau tahu seputar info tentang narkoba di Kota Tangerang, teman-teman bisa hubungi BNN Kota Tangerang. Sesimpel itu. Jadi alihkan rasa penasaran kalian untuk hal-hal yang jauh lebih positif. Nah yang terakhir, alasan kenapa seorang remaja menggunakan narkoba adalah emptiness, kesepian atau merasa hidupnya hampa. Atau zaman sekarang biasa disebut dengan galau. Nah kesepian, walaupun di tengah keramaian kalian merasa sepi. Kalau memang kalian merasa benar-benar sepi sendirian, memang gak ada orang, ya teman-teman bisa kalau zaman corona kayak gini bisa ajak teman-temannya video call ya, atau di WA group bisa saling chat. Kalau misalkan memang tingkatannya lebih parah, teman-teman berada di keramaian tapi teman-teman merasa kesepian, itu artinya teman-teman butuh bantuan dari yang expert, contoh psikolog ataupun psikiater. Jangan pernah berpikir kalau kita datang ke psikolog atau psikiater itu artinya kita gila. Enggak. Kalau memang kita butuh bantuan, ya nggak apa-apa. Kita jujur aja gitu. Nanti pasti akan dibantu oleh tenaga yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Itulah alasan-alasan kenapa seorang remaja menggunakan narkoba. Nah,
Selanjutnya Kak Desti akan membahas kondisi akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, ini adalah kondisinya. Yang pertama dibilang dapat menimbulkan penyakit. Sebelum kecanduan nih teman-teman, kalian akan mengalami yang namanya sakit TBC, hepatitis B atau C. Karena apa? Karena tadi Kak Desti bilang satu linting ganja dipakai rame-rame. Kita nggak tahu nih teman kita kena HIV, kena TBC atau kena hepatitis, kita nggak pernah tahu. Apalagi zaman sekarang kena corona, kita nggak tahu. Teman kita positif COVID-19 terus kita ikutan pakai di lintingan ganja yang sama. Itu kan bukan meninggal karena narkoba jatuhnya, jadinya kan karena corona gitu. Nah, kemudian adaptasi tubuh, ini yang pertama. Makanya kadang orang bilang, Kak kalau pakai sekali 2 kali kan harusnya nggak apa-apa, nggak kecanduan. Enggak, tubuh kita akan beradaptasi. Orang pakai narkoba pertama kali itu pasti akan muntah, akan sakit. Karena tubuh kita yang sehat tidak akan pernah bisa menerima racun yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya aja, kalau misalkan ada yang merokok, coba tanya sama perokok di sekitar kalian. Pertama kali ngerokok apa sih efeknya? Pasti batuk. Karena tubuh kita nggak kuat menghisap asapnya. Nah, saat sekali batuk dilanjutin, sekali muntah dilanjutin, lagi pakai lagi, lama-lama tubuh kita beradaptasi. Lama-lama tubuh kita menyesuaikan sampai akhirnya ada suggest atau craving. Kita terus keinget terus, kita terus membayangkan enaknya pakai narkoba. Nah, setelah suggest atau craving, kita terus mencoba untuk berhenti pakai. Ini yang tadi ada namanya istilah putus zat atau sakau. Badannya sakit, kayak diinjek-injek gajah 1000. Sakit banget kan. Kalau teman-teman lagi meriang, nah itu 1000 kalinya lebih sakit. Teman Kak Desti bilang kayak gitu. Beliau pecandu putau pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah overdosis. Kondisi akibat penggunaan zat sehingga terjadi gangguan kesadaran, pola pikir, persepsi, perasaan, dan perilaku, dan berujung dengan kematian. Nah, kalau bicara tentang kematian, semua yang hidup pasti akan mati, bener nggak? Nah, pertanyaannya, balik lagi ke teman-teman, mau meninggal sebagai apa? Meninggal sebagai pecandu narkoba atau meninggal sebagai orang yang husnul khotimah? Nah, tadi Kak Desti bilang narkoba itu merusak otak. Bagian mana saja sih yang dirusak? Teman-teman bisa lihat di layar, ada 8 bagian otak yang akan dirusak. Ada daya nalar, daya berpikir, spasial 2 dan 3 dimensi, dan yang paling parah adalah memori. Nah, teman-teman mungkin nggak percaya sama apa yang Kak Desti akan sampaikan. Yang namanya pecandu narkoba itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Karena apa? Otak yang sudah rusak itu tidak bisa lagi disembuhkan, hanya bisa dimanfaatkan yang bersisa. Contoh ya, Kak Desti punya kenalan penyanyi reggae. Beliau menggunakan narkoba jenis ganja selama 12 tahun. Dulu dia baik-baik aja fisiknya. Terus setelah dia menggunakan ganja cukup lama, kemudian dia rehabilitasi, ternyata dia baru sadar, ternyata syaraf matanya itu rusak. Jadi dia sering kedip-kedip sendiri. Cuma satu mata tapi. Jadi kayak ting gitu, kayak ngedipin orang. Dia sampai pernah ditegur dia lagi jalan di mall, dia ditegur sama suami orang karena matanya itu kedip sebelah, disangkanya ngedipin istrinya. Padahal itu adalah gerak refleks karena syarafnya sudah rusak. Nah, itulah tidak bisa disembuhkan kan? Hanya bisa memanfaatkan yang bersisa, syaraf-syaraf sehat kita yang bersisa. Oke. Selanjutnya, itu adalah Kak Desti punya tayangan lagi nih, video lagi. Kayak apa sih efek penggunaan narkoba bagi seseorang?
nikmatnya sesaat, sengsaranya dunia akhirat. Sesehat apapun badan kita, sekuat apapun badan kita, kalau sudah kena narkoba ujungnya adalah kematian. Nah, balik lagi tadi Kak Desi sekali lagi mengingatkan, kita mau meninggal sebagai apa? Sebagai pecandu narkoba atau sebagai orang yang husnul khotimah? Kembali lagi ke pilihannya ke teman-teman semuanya. Nah, terakhir Kak Desti akan memberikan penjelasan tentang gimana sih caranya mengenali pecandu narkoba di sekitar kita gitu. Nah, pecandu narkoba itu bisa dilihat secara fisik maupun dari sifat. Kalau secara fisik itu kalau misalkan sudah menjadi pengguna lama teman-teman. Kalau sudah bertahun-tahun itu secara fisik bisa kelihatan. Contoh jalannya sempoyongan, mata merah, badannya lesu, kurus, dan kemudian banyak bekas sayatan atau suntikan. Nah, itu juga bisa menjadi efek. Tapi itu maksudnya memang dia menggunakan narkoba gitu ya. Ada memang yang kurus memang bawaan lahir juga ada. Nah, susah bedainnya. Nah, kalau secara sifat ini untuk pengguna baru biasanya dia menjadi lebih agresif dan emosional. Jadi takutan, jadi baperan gitu, dan biasanya dia menjauhkan diri dari keluarga dan pertemanan. Nah, tapi Kak Desti mau menegaskan bahwa ciri-ciri ini tidak bisa serta-merta kita tuduhkan ke orang. Kita harus menjalani yang namanya proses screening melalui tes urin. Nah, mungkin nanti dari SMA Islamic Center bisa melakukan tes urin secara mandiri dengan menggandeng BNN Kota Tangerang untuk melakukan tes urin untuk mengetahui apakah benar orang tersebut menyalahgunakan narkoba atau enggak. Karena harus didukung juga dengan itu. Nah, tidak bisa berdiri sendiri, misalkan, Kak teman saya kurus, ternyata emang dia bawaan lahir kurus. Kak teman saya bawaannya ngantukan, gak tau ya kerjaan dia nonton drama Korea setiap hari ya kan, sebelum berangkat sekolah malamnya nonton drama Korea dulu. Nah itu gak bisa serta-merta kita tuduhkan begitu aja gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa Kak Desi sampaikan. Mungkin dari teman-teman kakak-kakak yang ada di sini ada yang mau ditanyakan, karena kita tidak bisa bertanya secara langsung ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan bisa dimengerti gitu. Kalau dari kakak-kakak ada yang ingin tanyakan? Tadi kan kakaknya jelasin kan kalau temen kakak itu pernah ada yang jadi pecandu. Nah itu gimana caranya dia jadi udah nggak make lagi itu? Ini pertanyaannya menarik banget Kak. Tadi ada yang sampai 12 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun pakai narkoba. Perjalanan beliau itu untuk sampai akhirnya pulih, kan bukan sembuh ya. Perjalanan beliau untuk akhirnya pulih itu cukup lama. Keluar masuk rehabilitasi. Sampai akhirnya mereka itu masuk balai besar rehabilitasi yang ada di Lido, milik BNN. Jadi mereka harus melalui proses rehabilitasi. Rehabilitasinya itu kita punya rehabilitasi rawat inap, dirawat di sana 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Nah itu pun gak serta-merta menjadikan mereka tobat, enggak. Ada yang terjerumus lagi, pakai lagi, keluar dari rehab, pakai lagi gitu. Nah kalau di rehabilitasi itu diapain? Mungkin teman-teman penasaran. Kalau di penjara jelas ya, penjara jelas. Kalau di rehabilitasi itu diapain? Yang namanya pecandu narkoba, baik fisik maupun mentalnya itu rusak. Mereka ketuker, mana pagi, mana malam. Mana baik, mana buruk. Itu mereka gak bisa ngebedain. Proses rehabilitasi adalah proses untuk mengembalikan lagi mental mereka dan fisik mereka ke arah yang lebih baik. Jadi mereka pagi-pagi itu ada aktivitas pagi, ibadah, kemudian dilanjut dengan olahraga, dan kemudian mereka diberikan pembekalan tentang pola-pola hidup yang sewajarnya, dan mereka misalkan diberikan pemahaman soft skill atau life skill untuk nantinya kembali lagi ke masyarakat gitu. Nah mereka pun juga harus menuruti tata tertib yang ada. Contoh, saat mereka harus masuk ke ruangan, mereka tuh kadang kan kita kalau misalnya di sini kalau praktek komputer harus lepas sepatu nggak? Iya kan, Kak Desi dulu gitu soalnya. Kalau praktek komputer tuh sepatu pasti aur-auran kemana-mana. Nah itu kalau di tempat rehabilitasi itu tidak boleh terjadi. Mereka harus susun sepatu mereka dengan rapi. Nah itu, mereka bangun tidur harus rapikan tempat tidur, pakai baju yang rapi gitu. Karena kalau enggak nanti mereka akan mendapatkan hukuman. Tentu hukumannya yang sesuai ya, tidak main fisik dan lain-lain gitu. Nah itulah proses rehabilitasi pada intinya adalah mengembalikan yang tadinya sudah kehidupan mereka terbalik. Itu selama 3 sampai 6 bulan. Itu kalau rawat inap. Tapi juga kalau misalnya rata-rata kalau penggunanya masih ringan, bisa direhabilitasi di kantor BNN Kota Tangerang. Itu bisa konseling, bisa pulang pergi, nggak harus dirawat. Gitu. Ada lagi?
tentang rehabilitasi atau tentang seputar yang lain? Kalau dari Widya apa? Sebenarnya tuh di Indonesia tuh kayak bisa gak sih kayak memberhentikan narkoba gitu? Di Indonesia bisa nggak menghentikan narkoba? Sebenarnya harus teman-teman, ini agak berat ya pembahasannya, tapi karena ini sudah ditanyakan oleh Kak Widya, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Kenapa sih di Indonesia itu masih ada narkoba? Karena apa? Karena Indonesia itu lokasinya strategis. Barang yang beredar di Indonesia bukan hanya diproduksi di Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Nah, yang jadi masalah adalah selain tempat kita juga lokasi strategis, tempat kelautan, maksudnya daerah perairan kita luas, itu menjadikan banyak pintu masuk narkoba dari luar negeri. Kalau lewat bandara atau lewat pelabuhan Merak pasti akan terkontrol. Masalahnya, contoh di Kota Tangerang aja, kita punya banyak pelabuhan kecil. Tahu nggak yang ada di Kampung Melayu, yang ada di Tanjung Kait. Nah, seperti itu kan tidak ada penjagaannya, kurang karena kan memang luas wilayah kita kan cukup besar. Nah, itu menjadi tempat yang strategis bagi para bandar dan pengedar untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Nah, yang lebih parahnya lagi, ternyata daya beli orang Indonesia cukup besar. Kenapa sampai sekarang Indonesia jadi tempat yang strategis? Karena memang di Indonesia harga untuk sabu sendiri lumayan mahal. Padahal kalau di luar negeri itu dijualnya murah banget. Nah, yang namanya bandar dan pengedar pasti tergiur dong untuk memasarkan barangnya di sini gitu. Jadi intinya selama masih ada yang mau membeli narkoba, selama itu pula narkoba itu akan ada di Indonesia. Caranya gimana supaya Indonesia tidak lagi ada penyalahgunaan peredaran gelap narkoba? Yaitu dengan tidak pernah membeli. Karena ini semua intinya adalah bisnis. Bandar-bandar besar yang benar-benar besar itu malah mereka nggak pakai narkoba. Karena apa? Karena mereka tahu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat narkoba itu adalah bahan-bahan yang berbahaya. Mereka hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, minum susu pagi-pagi. Nah, mereka bikin barang, mereka jual untuk alasan ekonomi, ternyata dibeli sama orang-orang kita. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, nanti kalau misalkan berhadapan dengan penjual narkoba atau ditawari secara gratis oleh teman-temannya, ingat lagi bahwa itu adalah suatu kesalahan gitu ya. Jangan sampai teman-teman ikut terjerumus ke dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba gitu. Ada lagi? Cukup? Mungkin teman-teman nanti kalau misalkan mau berkonsultasi seputar narkoba masih kurang jelas dengan apa yang Kak Desi sampaikan, teman-teman bisa menghubungi Kak Desti di BNN Kota Tangerang. Nanti Kak Desti akan share kontak call center BNN Kota Tangerang. Kak Desi juga nggak terlalu ingat. Terus nanti boleh juga ke Instagram BNN Kota Tangerang di info BNN_kota_Tangerang. Nah, di sana bisa DM kita juga, nanti akan kita jawab gitu. Nah, teman-teman mungkin itu aja yang bisa Kak Desi sampaikan. Ayo teman-teman, kita hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan pastinya bahagia tanpa narkoba. Kurang lebihnya Kak Desti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kak Desti atas penyampaian materinya, dan pesan buat kalian jangan sampai kalian terjerumus ke dalam narkoba ya. Jangan lupa abis ini kita mau ada IC Tour. Dan IC Tour nanti bakal kita siarin di Google Meet. Nanti bakal dikirim link sama mentornya ya. Maaf ralat jadinya di YouTube. Kita tunggu dulu ya sebentar, lagi diputar. Jangan kemana-mana ya sebentar. Jadi tuh video IC Tour tuh isinya tuh lingkungan-lingkungan sekolah SMA Islamic Center. Kan kalian kan selama pandemi itu kan di sekolah. Nggak sekolah, di rumah. Jadi tuh kita tuh kenalin lingkungan SMA Islamic Center lewat video ini. Kita tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widya Febrianti. Nama saya Siti Fadilur Aziza. Kami berdua ingin mengajak kalian untuk lebih mengenal lingkungan SMA Islamic Center. Ikut kita yuk. Halo IC Friends. Jadi di sini ada penjaga sekolah yang sering disebut sama murid sini itu dengan sebutan Babe. Tapi nama aslinya adalah Pak Kamsudin. Assalamualaikum. Hai, jadi sekarang kita lagi di lobby. Biasanya lobby ini buat menerima tamu dan tempat informasi. Kita lanjut ke atas yuk. Halo IC Fresh, jadi ini ruang pertama yang mau kita kenali. Jadi ini tuh ruang guru. Kalian kalau mau beli tugas bisa langsung ke ruang guru. Nah, ini ruang kedua yang mau kita kenalin. Ini tuh ruang tamu. Biasanya ruang ini tuh digunain buat ada tamu dari luar sekolah. Selanjutnya, ini ruang ketiga yang mau kita kenalin. Jadi ini tuh ruang usaha dan administrasi keuangan. Buat kalian yang mau nyelesain administrasi keuangan, kalian bisa ke ruangan ini. Jangan lupa bawa kartu SPP-nya ya. Hai, jadi sekarang kita lagi di perpustakaan. Nah, buat kalian yang mau minjem buku bisa ke ruangan ini. Ruangan ini berada di sebelah tata usaha. Selanjutnya, ini ruangan keempat yang kita kenalin. Jadi di sini tuh kumpulnya tuh kelas 12. Yang di sebelah kiri ini tuh kelas 12 IPA. Dan yang di sebelah kanan ini tuh ada kelas 12 IPS. Jangan sampai kebalik ya. Nah, sekarang kita lagi di ruang kelima. Ini ruang kepala sekolah. Jadi ruang kepala sekolah itu berdekatan sama ruang kelas 12. Selanjutnya, ini tuh ruang keenam yang kita kenalin. Itu ruang BK. Jadi ini tuh ruangan bimbingan konseling. Buat kalian mau konsultasi, kalian bisa langsung ke ruangan ini.
mereka. Ayo kita ke ruangan selanjutnya. Let's go! Nah, IC Friend, jadi sekarang kita udah ada di lab komputer. Nah, biasanya lab komputer ini digunain buat praktek TIK sama UNBK. Sekarang kita lagi ada di masjid. Biasanya warga sekolah sini kalau melaksanain sholat duha, zuhur, dan asar itu di masjid sini. Untuk yang laki-laki itu di bawah, yang perempuan di atas. Jangan kebalik ya. Nah, ini tuh ruang terakhir yang kita kenali. Ini tuh gor sekolah kita. Jadi biasanya gor sekolah itu buat event-event tertentu sama buat lapangan bulu tangkis. Nah, jadi itu beberapa lingkungan yang ada di sekolah kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah isi friend. Sampai ketemu nanti ya. Nah, IC Friend, kalian udah lihat kan IC Tour tuh kayak gimana? Jadi kalian juga udah tahu kan lingkungan sekolah SMA Islamic Center kayak gimana? Sekarang kalian waktunya isoma. Nanti sebelum isoma bakal ada arahan lagi dari setiap mentor di grup WhatsApp. Dan nanti setelah isoma juga bakal ada pembekalan dari mentor. Jadi kalian jangan off dulu ya. Nanti setelah itu nanti juga bakal ada tugas dari mentor ya. Nanti itu bakal ada di Google Classroom. Nanti kalian cek Google Classroom, nanti juga bakal diingetin lagi sama mentor. Terima kasih ya sudah ngikutin kegiatan MPLS hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan aja, pembekalan ntar ya, ada pembekalan. Mendingan langsung pembekalan baru isi.